untuk kita semua. Semoga kita di kesempatan pagi ini diberi kesehatan selalu. Dan saya ucapkan selamat datang kepada rombongan dari Dinas Perkebunan, Pertanian, Perikanan dan Pangan ya, Kabupaten Semarang. Jadi perkenalkan Pak, nama saya adalah Eko Purnomo. Saya adalah teknisi dari Pak Novi. Mungkin dari jenengan-jenengan semua sudah nggak asing dengan beliaunya. Barusan juga titip pesan sama saya, tolong sampaikan pesan saya ke teman-teman, karena gitu. Kalau nggak disampaikan nanti saya dosa. Jadi itu ya. Jadi kita bisa mulai di kesempatan pagi ini. Kita itu ada di demo plot kopi Robusta Super, Pak. Nah, tadi saya dengar dari Pak Novi, mayoritas teman-teman Semarang itu adalah budidaya tanaman kopi Arabica. Jadi nggak apa-apa. Jadi mumpung kita ada di sini, kita bisa praktek secara detail dalam artian sesuai dengan tanamannya ya. Jadi misalkan ini tanaman kopi Arabica maupun Robusta ini sama. Nanti poinnya bedanya nanti tak jelaskan di ujung-ujung ini ya, di akhir-akhir atau di pertengahan praktek ini. Jadi yang pertama itu tanaman misalkan ini TBM baru tanam, ketinggiannya minimal harus 120 Pak. Kalau di sini beda, nanti kalau di Semarang nggak tahu ya. Yang kalau yang di sini itu 120 kita topping. Kita topping aja Pak. Jadi misalkan ini kita sepakati 120, kita topping aja. Nah, ini sudah sebagai pangkas bentuk Pak, di awal. Nah, setelah itu baru kita akan bikin pangkas 2 etape. Kalau di sini kan ada 2 etape. Nah, setelah kita topping atau kita pangkas bentuk, kita ikuti penyunatan. Mungkin di sana sudah ada istilah penyunatan atau pemotongan pucuk ya, pucuk. Jadi pemotongan pucuk itu biasanya dari batang utama itu minimal 2 ruas sampai 3 ruas. Itu pucuknya langsung kita potong aja. Tujuannya untuk apa? Untuk nanti itu di sini akan mendapatkan 2 cabang baru. Gitu. Yang pertama 1, terus nanti setelah kita putus atau kita potong itu akan menjadi 2. Nah, setelah 2 sudah tumbuh, kita biarkan aja. Nanti 2 ruas lagi, kalau memang kurang ini ya, kalau kita mau bikin percabangan kelompok seperti kipas, itu harus kita sunat lagi. Jadi yang awal 1 menjadi 2, yang 2 menjadi 4. Gitu. Nah, terus menghadap etapanya itu kemana, kan gitu. Jadi salah satu contoh ini sudah etape pertama dan ini adalah etape kedua. Jadi etape pertama, cara bikin etape pertama itu adalah yang ini tadi. Kita harus memelihara 3 cabang karena mohon maaf ini kan karena peragaan Pak ya. Jadi biasanya itu kita harus memelihara 3 cabang primer ini. Ini sementara primer. Sementara. Nah nanti primer akan muncul sekunder. Begitu juga tersier kan gitu Pak. Kalau runtunannya percabangan kan gitu. Jadi nanti kita itu pelihara 3 cabang yang dominan arahnya ke utara. Ke utara. Nah, terus yang ke selatan gimana Pak? Kita potong. Atau kita buang. Nah, seperti ini. Mungkin ada gambaran. Ini kan sama, 3, terus yang ke selatan kita buang. Nah, setelah kita buang, kita pelihara sampai etape pertama atau 3 cabang itu sudah mulai produksi dengan maksimal. Ciri-cirinya, biasanya cabang utama atau cabang primer itu sudah warnanya itu sudah warnanya kecoklatan. Jadi pastikan aja, kalau cabang yang etape pertama sudah produksi dengan maksimal, baru kita akan memelihara yang istilahnya bayonet. Bayonet itu adalah tunas air yang akan kita tentukan oleh sebagai etape kedua. Gitu. Jadi bayonet itu akan kita pelihara. Jadi di sini setelah kita potong itu kan pasti ada wiwilan atau tunas air banyak Pak ya. Jadi dari sekian yang tumbuh kita pelihara minimal 2 dulu. Dari awal. Tidak 1. Tidak 1. Karena nanti kalau 1, mohon maaf, disisakan 1, itu kan masih ketinggian 5 cm, terus nanti 10 cm, kan gitu Pak. Takutnya nanti kurang maksimal. Jadi kenapa
saya menyarankan 2, itu biar ada pilihan. Ketika nanti sudah nyampe ke persyaratan untuk ke etapa kedua, baru kita pilih mana yang di antara 2 itu yang paling bagus. Nah, kalau memang misalkan si A bagus, berarti yang B dibuang. Gitu. Ujung-ujungnya tetap satu. Nah, caranya sama. Etapa kedua itu ditentukan oleh ketinggian juga kalian di sini. Jadi ketinggian etapa kedua itu 40 cm dari etapa ke 1 atau pertama. Jadi total ketinggian yang ada di demoplot kopi Robusta Super ini adalah 160. Gitu. 180 nggak apa-apa. Nah, asal ya itu tadi Pak, karena kita kan ya memang penduduk Indonesia kan ya mayoritas kan memang 160. Akhirnya nanti meter kotor. Nah, panjang tangan. Ada nanti cara panennya salah, ada yang percabangan digelandoti, akhirnya putus. Nah, kalau di sana, kalau di Arabica pasti di ketinggian yang sangat tinggi, pasti di sana banyak monyet. Nah, besok kalau jeneng minimal tetap, kalau saya pribadi, ngecar iya, pasti tujuan kita sama. Kita itu pengen tanaman kopi kita itu berbuah dengan lebat, stabil, pasti. Apalagi dengan harga yang tahun kemarin, juara, juara setelah corona sekian lama, juara.